البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita baca penjelasan beliau, yakni Imam Ibn Abil Izz rahimahullah ta'ala, tentang penyelisihan Asy'ariyah, demikian pula Karramiyah seputar kalamullah. Setelah mereka menyepakati bahwasanya Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, cuman khilafnya dari sisi mana? Khilafnya dari sisi mana? Nah, mereka menyatakan bahwasanya kalamullah itu kalam qaimun binafsillah, yaitu sesuatu yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kemudian yang ada di kita ini itu hanyalah ibarat. Jadi sebenarnya kesepakatan mereka dengan ahli sunnah kesepakatan yang semu, dalam kesepakatan yang semu, karena akhirnya juga menunjukkan kepada apa yang diinginkan oleh orang-orang Mu'tazilah. Yang menunjukkan kebingungan orang-orang Asy'ariyah, demikian pula Karramiyah. Sekarang kita lanjutkan. Qala walladhi yadullu alaihi kalamut Tahawi rahimahullah annahu ta'ala lam yazal mutakalliman idza syaa kaifa syaa wa anna naw'a kalamihi qadim. Ini jelas ya, telah berulang-ulang yang ditunjukkan oleh perkataan Imam At-Tahawi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lam yazal mutakalliman, yaitu senantiasa berbicara, dalam artian disifati dengan sifat kalam, tidak pernah disifati dengan membisu. Apabila Allah menghendaki, Allah berucap sebagaimana yang Dia kehendaki, dengan kaifiyah yang Allah kehendaki. Dan nau'u kalam, yaitu jenis dari kalam itu sifatnya qadim. Maksudnya di sini Allah disifati dengan sifat kalam secara azali. Jenisnya azali, ya kawan. Walaupun ahad, yaitu masing-masing dari kalam Allah disifati dengan hadis. Sesuai dengan kehendak Allah di waktu yang Allah tentukan. Wa kadzalika zahiru kalamil Imam Abi Hanifah rahimahullah fil fiqhil akbar. Demikian pula zahir dari kalam Abu Hanifah. Fa innahu qala wal Qur'anu fil masahifi maktubun wa fil qulubi mahfuzun wa 'alal alsuni maqru'un. Dan Al-Qur'an di mushaf-mushaf tertulis, dan di hati-hati terhafal, dan di lisan-lisan terbaca. Wa 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam munazzalun wa lafduna bil Qur'ani makhluq. Wal Qur'anu ghairu makhluk. Dan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tersebut diturunkan, dan pelafatan kami
Ya, pelafadzan kami ini yang diinginkan dengan lafdzuna bil Qur'ani makhluk dalam kalimat ini. Pelafadzan kami terhadap Al-Qur'an berarti pengucapannya. Berarti apa? Yang dimaksud pelafadzan kami, maksudnya perbuatan kami melafadzkan Al-Qur'an, itulah yang diinginkan di sini, yaitu berarti apa itu? Makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk, karena pelafadzan kita, pelafadzan manusia ketika membaca Al-Qur'an. Sedangkan Al-Qur'an itu ghairu makhluk. Al-Qur'an ghairu makhluk. Berarti yang dilafadzkan, paham? Yang dilafadzkan yaitu Al-Qur'an, maka makhluk atau ghairu makhluk, Wahyu? Makhluk atau ghairu makhluk? Bingung. Ya. Pelafadzan yaitu perbuatan kita melafadzkan Al-Qur'an ini makhluk atau ghairu makhluk? Pahami dulu. Konsentrasi. Jangan digubris anak-anak. Pelafadzan yaitu apa? Ketika kita mengucapkan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, pelafadzan kita, pengucapan kita terhadap ayat-ayat Al-Qur'an itu makhluk atau ghairu makhluk? Makhluk. Kenapa? Kenapa makhluk kepemahaman? Karena itu perbuatan hamba, ya kan? Perbuatan hamba. Sedangkan yang dilafadzkan berarti apa? Al-Qur'an itu, ya kan? Maka makhluk atau ghairu makhluk? Hudzaifah, ghairu makhluk. Baik. Nah, kalimat ini khonifillah dikarenakan ada ijmal padanya, yaitu lafdzuna bil Qur'ani makhluk. Nah, maka dulu menjadi tunggangan ahli bidah. Nah, dengan masalah yang masyhur di zaman Imam Ahmad khonifillah yang dicetuskan oleh Husain Al-Karabisi. Nah, munculnya masalah lafzi bil Qur'an makhluk ini setelah melemahnya kekuatan Mu'tazilah yang apa? Yang memaksakan keyakinan Al-Qur'an makhluk. Paham? Nah, ketika sudah menguat keyakinan ahli sunnah bahwasanya Al-Qur'an ghairu makhluk, maka mereka apa? Mundur sedikit, kemudian memunculkan syubhat baru, yaitu dengan istilah apa? Lafzi bil Qur'an makhluk. Paham? Nah, karena apa? Kalimat ijmal, ya kalimat yang mujmal sebagaimana telah kita lewati merupakan tunggangan ahli bidah, sehingga mereka setelah itu bertanya kepada banyak manusia, lafzi bil Qur'an makhluk atau ghairu makhluk? Baik. Nah, makanya memunculkan khilaf lagi. Ahlul bidah demikian, inginnya senantiasa apa? Menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan yang pertama kali memunculkan masalah ini siapa? Siapa tadi? Iqbal? Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi yang kemudian dibid'ahkan, ya dihukumi sebagai ahlul bidah oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan disepakati oleh sekitar 45 orang ulama di zaman itu yang mentabdi' Husain Al-Karabisi ini. Kenapa? Dikarenakan pada kalimat tersebut ada apa? Ada ijmal. Sebab perkataan lafzi bil Qur'an makhluk, ikhwan. Ya, perkataan lafzi bil Qur'an ini ada sisi apa? Ijmalnya. Nah, ijmalnya dari mana? Sebab ada dua kemungkinan, ikhwan. Lafzi bermakna isim maf'ul atau bermakna masdar. Kedua-duanya bisa. Ketika seorang mengatakan lafzi bil Qur'an makhluk dan dia menginginkan isim maf'ul, berarti maknanya apa? Al-malfuz. Paham? Malfuzi, yaitu berarti yang aku lafadzkan. Nah, al-malfuz berarti
kalau yang diinginkan isim maf'ul maka bermakna al-makru'. Baik, al-makru'. Maka kalau kemudian orang menjawab lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk, yang ini enggak paham jebakan tersebut, kemudian mengatakan oh makhluk, padahal yang diinginkan oleh penanya isim maf'ul, ya kan, al-malfuz, sehingga terjatuh dalam kebatilan, sehingga mengecoh awamun nas. Ini makna pertama. Kemudian makna kedua bisa bermakna masdar. Berarti apa? Kalau lafzi bermakna masdar berarti bermakna talaffuz, pengucapannya. Taib lafaz dan pengucapannya, yaitu gerakan-gerakan lidah dari orang yang membaca ketika membaca Al-Quran. Maka berarti maknanya harokati wa fi'li makhluk. Benar atau salah kalau seperti ini? Ketika seorang dikatakan lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk, kemudian mengatakan ghairu makhluk, salah juga. Kenapa? Kalau dikatakan ghairu makhluk, yang tak maksudkan adalah apa? Adalah harokati wa fi'li, gerakan mulutku dan perbuatanku. Nah, dijawab akhirnya terjebak lagi, dia mengatakan ghairu makhluk. Harusnya mengatakan makhluk. Ya, jangan puyeng. Ya, ada dua kemungkinan ini. Jadi lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk, permasalahan mubtada'. Taib yang dimunculkan oleh Husain Al-Karabisi, ya, untuk menjebak dan menipu daya kaum muslimin. Dan orang-orang Jahmiyah apabila mengungkapkan dengan ungkapan ini lafzi bil Quran makhluk, maka sungguhnya yang mereka inginkan adalah apa? Makna al-malfuz, yaitu makna berupa isim maf'ul. Berarti yang diinginkan Al-Quran. Taib. Dan di sana ada sederetan para a'immah yang mengungkapkan ketika santer, ya, keyakinan Mu'tazilah Al-Quran makhluk, kemudian seperti Abu Hatim dan Abdullah bin Sa'id Al-Ashaj, demikian pula Muhammad bin Dawud Al-Misisi mengatakan al-faduna bil Quran ghairu makhluk, pelafatan kami terhadap Al-Quran bukan makhluk. Yang mereka inginkan apa? Mereka inginkan bermakna masdar sebagai bantahan untuk Jahmiyah. Ini maksud para a'immah. Kalau ungkapan itu muncul dari para a'immah, maka yang dimaksud adalah apa? Adalah pelafatan, yaitu perbuatannya. Nah, inilah yang kemudian ikhwan mengenai Imam Bukhari rahimahullah ta'ala dalam fitnah yang terjadi antara beliau dengan siapa? Muhammad bin Yahya Az-Zuhli. Paham? Nah, ketika beliau menjelaskan tentang khalq af'alil ibad, tentang apa? Bahwasanya perbuatan hamba itu makhluk, diantaranya ini. Akhirnya sampailah kepada Imam Az-Zuhli dengan pelaporan yang tidak sesuai dengan kondisi yang diinginkan oleh Imam Bukhari. Paham? Akhirnya ditarik pada makna yang diinginkan oleh Jahmiyah, sehingga saat itu Imam Bukhari ditahdzir, maka tidak boleh dihadiri majelisnya. Sampai tidak ada yang berani menghadiri majelis Imam Bukhari. Di antara yang tetap menghadiri Imam Muslim rahimahullah, tidak peduli dengan tahdzir dari Imam Bukhari, karena beliau tahu bahwasanya tahdzir tersebut tidak hak berkaitan dengan Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Sehingga ini lafaz-lafaz yang mujmal seperti ini kita harus tahu dan kita harus menjauh darinya, kawan. Sehingga ibarat yang paling bagus ketika mengungkapkan ini adalah apa? Bahwasanya kalamullah wahyuhu wa tanziluhu bi alfadhihi wa ma'ani.
wa af'alul ibadi wa aswatuhum makhluqah wal 'abdu yaqra'ul Qur'an fas-sautu sautul qari' wal kalamu kalamul bari. Nah, ini yang kemudian menjadi ungkapan para imam. As-saut sautul qari', ketika membaca sautul qari', suara orang yang membaca, berarti makhluk, ya kan? Wal kalam kalamul bari, dan kalam yang dibaca itu adalah kalamul bari, yaitu kalamullahi tabaraka wa ta'ala. Nah, wa ma dzakarallahu fil Qur'ani an Musa alaihi salam wa ghairihi wa an Fir'aun wa iblis fa inna dzalika kalamullahi ikhbaran anhum. Naam. Adapun apa-apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an dari perkataan Musa dan yang lainnya, juga dari perkataan Fir'aun, iblis dan yang lainnya, maka sungguhnya itu adalah kalamullah dalam konteks pengkhabaran tentang apa? Perkataan mereka ini, baik Musa maupun yang lainnya. Baik. Jadi yang ada dalam Al-Quran ketika Allah mengkhabarkan perkataan Musa, Fir'aun, Iblis dan yang lainnya, maka itu adalah kalamullah dalam konteks pengkhabaran perkataan mereka. Paham? Baik. Wa kalamu Musa wa ghairihi minal makhluqin makhlukun wal Qur'anu kalamullahi la kalamuhum. Dan perkataan Musa dan yang lainnya dari kalangan makhluk itu sebenarnya makhluk. Paham? Dan Quran itu kalamullah, bukan kalam mereka. Baik. Nah, di sini ya kawan, perlu dipahami. Nah, bahwasanya kalam telah kita lewati dulu, kalam perkataan itu dinisbahkan kepada yang mengatakan pertama kali, ya tidak? Mungkin muncul iskal, kenapa perkataan Musa yang ada dalam Al-Qur'an itu juga yang dikhabarkan oleh Allah adalah kalamullah. Paham? Paham enggak? Ketika Allah mengkhabarkan perkataan Musa di dalam Al-Quran, maka lafaz itu kemudian semua dinisbahkan dalam kalamullah. Paham? Baik. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya memang kalam dinisbahkan kepada yang mengawalinya. Adapun apabila telah diubah hurufnya dan susunannya bersamaan dengan penjagaan terhadap makna, maka lafaz dan huruf-huruf tersebut dinisbahkan kepada kepada yang menyusunnya, sehingga dinisbahkan dari sisi makna kepada yang mengucapkan pertama kali, dari sisi susunan pelafatan lafaz-lafaznya dinisbahkan kepada yang yang menyusunnya. Ini sebagaimana yang Allah khabarkan, wa qala Musa inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yaumil hisab. Maka ini sifat khabaran. Allah khabarkan. Maka ketika kita mencupli ini, ya, mulai dari wa qala Musa ini berarti kalamullah. Paham? Kemudian inni a'udzu bi rabbi wa rabbikum, ini apa? Asalnya perkataan Musa yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan di dalam Al-Quran. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala khabarkan di dalam Al-Quran. Berarti makhluk. Ada makhluk di dalam Al-Quran berarti atau gimana? Nah, ini masalahnya tadi, ya kan? Semua kalamullah, tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkhabarkannya kepada kita, maka semua yang ada di dalam Al-Quran kalamullah. Jadi dinisbahkan kepada Allah sebagai kalamnya dari sisi huruf-huruf dan susunannya. Baik. Dan dinisbahkan kepada Musa serta Fir'aun dari sisi makna. Paham? Ini sebagaimana dijelaskan oleh Lajnah Daimah rahimahumullahu ta'ala. Jadi apa-apa yang dikhabarkan oleh Allah tentang perkataan umat-umat terdahulu, baik Musa, kemudian para anbiya, kemudian iblis, Fir'aun,
kaum Ad dan seterusnya, ya. Maka dilihat dari sisi huruf-huruf dan susunannya, maka itu adalah kalamullah. Paham? Kemudian dilihat dari sisi makna, maka itu dinisbahkan kepada yang pertama kali mengucapkan yang dikhabarkan di situ. Kalau itu perkataan Musa, ya perkataan Musa. Paham? Nah, mungkin itu dulu. Nakta'i bihadza subhanakallahumma wa bihamdika.